wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Menurut keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Nah ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Aina Bu. Oh ya, kenapa Aina? Diare. Ada suratnya? Ada Bu. Ada lagi? Gak ada Bu. Sudah, Bu. Oh ya sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita siapkan dulu ya buku-bukunya, alat tulis yang digunakan selama pembelajaran. Iya Bu. Dan segala hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran hari ini, silahkan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Sudah siap? Ya. Nah, sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini anak-anak? Siap Bu. Sebelumnya kan kita sudah membahas tentang induksi matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Program linier Bu. Oh ya, benar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang program linier dua variabel. Ada yang tahu? Ada yang belajar nggak semalam? Apa itu program linier dua variabel? Nah, dari yang saya baca semalam itu materi program linier ini hampir sama seperti sistem pertidaksamaan linier dua variabel ya Bu. Nah, ya betul. Berarti semalam belajar ya. Bagus sekali. Iya dong. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang program linier dua variabel, dan di dalamnya itu ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, program linier itu merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menentukan solusi optimum, yaitu bisa maksimum, bisa minimum dalam suatu masalah linier. Iya Bu. Nah, di dalam program linier itu sendiri itu ada fungsi kendala, fungsi tujuan, syarat, batas, dan semua itu berbentuk sistem pertidaksamaan linier. Makanya tadi di buku paket kalian itu yang kalian pelajari semalam isinya tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, untuk pertidaksamaan sendiri kalian sudah belajar kan di kelas 10 atau bahkan di SMP ada? Ya kan? Ya Bu. Masih ingat metode apa saja yang digunakan dalam pertidaksamaan linier? Eliminasi. Substitusi. Apalagi? Nah, apalagi? Campuran. Nah, ya berarti ada 4 ya metodenya. Yang pertama itu ada grafik. Ada apa lagi tadi? Eliminasi. Eliminasi. Lalu Substitusi. substitusi. Terus Campuran. campuran. Nah, Ibu mau memperjelas lagi tentang metode yang grafik. Kenapa? Karena metode grafik biasanya kalian kan mengerjakan setelah menggambar di bidang koordinat, kalian kan langsung memakai eliminasi, substitusi untuk menemukan titik potongnya kan? Biasanya Ya, Bu. seperti itu kan? Ya. Nah, kalau di grafik itu sebenarnya kita tidak menggunakan metode yang lain, hanya grafik saja. Begitu pula eliminasi, substitusi, dan kalau campuran baru itu semuanya. Kalau grafik saja berarti kita bisa melihat dari grafik itu sendiri. Sini Ibu punya pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 6 sama x plus y kurang dari 4. Nah, di sini kita kan kalau di grafik kita bisa menggambarkan seperti ini. Kalau 2x plus y kurang dari 6 kan berarti x-nya kan berarti 3. Y-nya berarti 6. 6. Langsung ya. Ya Bu. Ya Bu.
Selanjutnya X plus Y kurang dari 4 berarti X sama Y nya sama-sama 4. ya. Nah, kalau dari grafik, kalau metode grafik, yaitu langsung ketahuan titik potong dari kedua pertidaksamaan itu ada di 2. di titik 2,2 ya kan, berarti titik, Ya. titik potongnya kan 2. Ya, Bu. Kalau di eliminasi berarti kita kan tinggal mengeliminasi, substitusi juga. Jadi metode yang digunakan itu kalau grafik ya grafik aja kayak gini. Berarti kan dari grafik kita udah tahu, oh ini sama ini ternyata hasilnya 2. Biasanya itu pakai aplikasi GeoGebra namanya. Terus yang selanjutnya eliminasi, kita tinggal eliminasi, substitusi juga, tapi harus pakai ini saja, maksudnya satu metode saja. Kalau udah pakai grafik sama eliminasi berarti dia itu masuk ke campuran. Kayak gitu ya. Nah, baik, bagaimana dengan penjelasan itu tadi, ada yang kurang dimengerti? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah mengingat tentang sistem pertidaksamaan linear yang pernah kalian pelajari, nah untuk lebih memahami tentang konsep program linear, Ibu sudah menyiapkan LKS untuk kalian kerjakan bersama dengan kelompoknya. Jadi ini dibagi ya, satu kelompok jadi satu bangku, satu bangku jadi satu kelompok. Iya, Bu. Sudah ya? Sudah dapat semua ya? Sudah. Nah, itu kalian baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu kalian 20 menit. 5 menit untuk membaca terlebih dahulu dan 15 menit untuk diskusi dan mengerjakan bersama teman sebangkunya. Ya sudah, dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, sudah 5 menit kalian sudah membaca LKS yang Ibu berikan kan? Ada yang kurang difahami dari LKS tersebut? Saya, Bu. Ya, ada apa, Selena? Itu, Bu. Ngerjakannya harus ada tabelnya, tak, Bu? Sebenarnya nggak wajib ya tabel itu. Cuman kan kalau kalian itu mengerjakan itu pakai tabel terlebih dahulu atau kalian susun terlebih dahulu itu kan lebih gampang. Jadi kan nanti di LKS itu kan sudah ada kan tabelnya kan. Iya. Kalian tinggal ngisi. Nah, misal nanti ada soal terus kalian mau pakai tabel atau enggak itu terserah. Cuman yang pasti jawabannya harus benar. Kalau pakai tabel kan kalian jadi paham runtut gitu kan. Oh iya, Bu. Sunnah berarti ya, Bu? Ya. Jadi sudah, kalian lanjutkan untuk 15 menit ke depan ya. Kerjakan. Bagaimana? Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Sudah. Nah, waktunya sudah selesai. Jadi, Ibu harapkan kalian sudah selesai mengerjakan. Yang belum, silahkan kerjakan sambil mendengarkan penjelasan dari teman-temannya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Kelompok mana yang mau maju untuk menjawab soal nomor 1 terlebih dahulu? Kelompok saya, Bu. Ya, ayo Hilma, silakan maju. Gak usah tabel ya, Bu? Ya, terserah deh.
Sudah, Bu. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Ada yang salah? Ada yang kurang benar dari jawaban teman kalian Ilma? Iya benar Bu. Nah, kalau sudah benar, kita beri A+ terlebih dahulu ya. Ya, bagus. Nah, setelah kita belajar tentang program linear, kalian juga setelah mengerjakan LKS tadi, Ibu mau tanya sebenarnya apa sih tujuan dan manfaat kita belajar tentang program linear hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Ayu. Dari yang saya pahami setelah mengerjakan LKS tadi, salah satu manfaatnya yaitu untuk mencari nilai maksimum Bu. Ya, jadi Ibu mau jelaskan dulu tujuannya ini bertujuan agar kalian tuh bisa menjelaskan konsep program linear dan metode yang digunakan itu dengan masalah konseptual yang ada. Kalian bisa kaitkan dengan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk manfaatnya seperti yang tadi Rahayu katakan, itu kan kita bisa mencari nilai maksimum. Di LKS kan kita memang hanya maksimum saja. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang nilai optimum itu. Jadi nilai optimum itu ada yang maksimum, ada yang minimum. Jadi manfaatnya itu kita bisa memaksimalkan keuntungan yang pertama. Terus bisa meminimalisir kerugian. Nah, jadi program linear itu sangat bermanfaat bagi orang yang punya bisnis. Nah, itu bisa perseorangan atau juga perusahaan, apalagi dalam produksi yang besar. Itu kan bisa meminimalisir kerugian, juga memaksimalkan keuntungan. Makanya tadi di LKS itu berhubungan sama produksi atau juga lahan untuk parkir, ya kan? Nah, itu buat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan prasyarat untuk belajar program linear itu adalah kalian paham tentang materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Makanya tadi Ibu menyinggung sedikit tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, minggu depan kita seperti yang tadi Ibu katakan, kita tetap belajar tentang materi ini, tapi kita lebih fokus ke nilai optimum. Itu ternyata ada maksimum dan ada minimum. Minggu depan kalian untuk tugas ya, Ibu mau kalian mengerjakan tugas di buku paket halaman 25 itu ya. Itu hanya nomor 1 saja. Nah, nomor 2-nya Ibu ingin kalian membuat sendiri tentang apa ya yang ada dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jadi itu nanti yang nomor 1 kita kerjakan bersama. Yang nomor 2 Ibu ingin cari permasalahan yang unik yang kalian buat, nanti kita pilih. Itu bisa kita gunakan contoh untuk maksimum dan minimum. Seperti itu ya? Ya Bu. Ada yang kurang paham? Paham. Nah, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ya dari awal. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, ya, terima kasih. Jangan lupa belajar ya. Ya Bu. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.